Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya ngetes dulu. Tes. Oke. Nah, baik. Mohon maaf sebelumnya, sesuai yang saya sampaikan di minggu kemarin, kalau untuk pertemuan minggu ini akan disampaikan dalam bentuk video asinkron karena saya ada beberapa agenda yang bertabrakan dengan kegiatan perkuliahan seperti itu. Nah, oke. Baik. eh kita memasuki ke pertemuan minggu kelima ya. Pertemuan minggu kelima. Sebenarnya materi yang tersisa hanya tinggal ini aja satu. Persamaan Maxwell bentuk diferensial. Tapi materi ini akan saya pisah menjadi dua pertemuan. Pertemuan minggu ini dan pertemuan minggu depan. Seperti itu. Nah, objektif dari perkuliahan kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami interpretasi representasi fisik dari divergen dan curl atau bentuk diferensial dari persamaan Maxwell dan juga mampu melakukan perhitungan divergen dan juga curl. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan Maxwell bentuk diferensial, saya ingin kita mengingat kembali. Sorry, ini mungkin angin. Saya ingin kita mengingat kembali mengenai persamaan Maxwell. Saya akan tulis di sini persamaan Maxwell. Oh ya, slide saya ini banyak kosongnya ya, seperti itu. Nah, persamaan Maxwell. Nah, dari pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ada 4 persamaan Maxwell. Yang pertama, kita sebut dia sebagai hukum Gauss-Medan-Listrik. Seperti itu ya. Persamaan Maxwell yang kedua adalah hukum Gauss-Medan-Magnet. Persamaan Maxwell yang ketiga adalah hukum Faraday. Dan persamaan Maxwell keempat kita sebut dia sebagai hukum Ampere. Nah, di mana pada awal pertemuan saya sudah membahas mungkin beberapa kali kalau persamaan Maxwell pada dasarnya dibagi menjadi dua persamaan, yaitu adalah bentuk integral dan bentuk diferensial. Seperti itu. Sehingga pada dasarnya persamaan Maxwell yang akan kalian pelajari itu ada 8. Untuk integral, ini bentuk integral dan bentuk diferensial, dan Ampere juga ada bentuk integral dan bentuk diferensial. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari mengenai persamaan Maxwell yang bentuk integral minggu lalu. Di mana di sini kita membahas pada persamaan Maxwell pertama, Gauss-Medan-Listrik. Oke, sebentar. Chatnya kita close dulu. Nah, pada persamaan pertama hukum Gauss-Medan-Listrik kita membahas mengenai total flux listrik atau integral tertutup S D ds. Ini adalah simbol dari total flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup tertentu. Nilainya adalah sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut, atau nilai Q dapat kita tuliskan adalah sama dengan integral rho v dv. Seperti itu ya. Nah, pada hukum Gauss-Medan-Magnet mudah. Total flux yang menembus suatu permukaan tertutup tertentu nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, pada hukum Faraday kita telah mengetahui, ternyata terdapat yang namanya tegangan induksi yang dihasilkan oleh suatu flux magnet yang bervariasi terhadap waktu. Seperti itu ya. Yang dimaksud dengan bervariasi terhadap waktu ini adalah simbol dari min D per dt. Seperti itu. Min D per dt ini adalah artinya variasi terhadap waktu, sedangkan integral BDS artinya rapat flux magnetnya menembus suatu permukaan, di mana permukaan tersebut pada materi minggu lalu saya modelkan sebagai suatu kawat berbentuk persegi, ya,
Kaut berbentuk persegi sehingga membuat suatu permukaan yang ditembus oleh medan magnet. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan kalau rapat flux magnet integral BdL yang membentuk suatu lintasan tertutup atau integral garis dengan lintasan tertutup, nilainya adalah sama dengan total arus yang menembus permukaan tertutup tersebut. Seperti itu. Di mana arus terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah arus utama, dan yang kedua adalah arus pergeseran. Ya, seperti itu ya. Ada arus utama dan arus pergeseran. Nah, keempat persamaan ini membentuk persamaan Maxwell, di mana itu adalah suatu asal mula bagaimana gelombang elektromagnetik terbentuk. Nah, sebelum kita masuk mengenai bagaimana persamaan Maxwell ini membentuk suatu gelombang elektromagnetik, saya ingin mengenalkan bentuk persamaan Maxwell yang kedua, yaitu adalah bentuk diferensial. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk diferensial, kalian bisa perhatikan pada persamaan Maxwell yang atas, pada dasarnya ini adalah bentuk integral permukaan kan, seperti itu kan. Ini adalah bentuk integral permukaan. Ini juga sama, ini adalah bentuk integral permukaan. Atau integral BDS, seperti itu ya. Nah, nilai GGL sendiri di sini pada dasarnya GGL bisa kita tuliskan adalah sama dengan integral tertutup EDL. Sehingga basis dari perhitungan persamaan Maxwell yang ketiga, dia adalah integral garis. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sama. Untuk yang hukum Ampere juga sama. Dia adalah integral BDL. Artinya sebenarnya dia merepresentasikan integral garis. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke diferensial. Nah, bagaimana perhitungan untuk persamaan Maxwell bentuk diferensial? Nah, yang perlu kalian pahami sekarang, bentuk diferensial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai bentuk divergen. Nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Nah, bentuk divergen dijabarkan pada dua hukum Maxwell yang pertama, yaitu adalah hukum Gauss medan listrik dan Gauss medan magnet. Seperti itu. Nah, untuk dua hukum Maxwell selanjutnya, kita sebut dia persamaan turunannya, kita sebut dia sebagai curl. Ini adalah curl. Curl seperti rip curl, seperti itu ya. Nah, divergen memiliki simbol segitiga terbalik. Kita dotkan dengan vektornya. Ini kita sebut sebagai divergen dari D, seperti itu. Ini juga sama, dia adalah divergen dari B. Sedangkan bentuk curl, dia dinyatakan dalam bentuk cross product. Delta terbalik dicrosskan terhadap E, dan delta terbalik dicrosskan terhadap B. Seperti itu ya. Nah, untuk minggu ini kita membahas mengenai divergen terlebih dahulu. Baru minggu depan kalian akan membahas bersama saya mengenai bentuk curl. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam bentuk divergen, saya ingin mengingatkan kembali mengenai prinsip dari turunan. Nah, misalkan, karena di sini kosong saya tulis saja. Misalkan saya memiliki suatu vektor dengan notasinya adalah sama dengan vektor AU. Seperti itu. Maka saya gambarlah suatu vektor AU seperti ini. Ini adalah suatu vektor AU. Ya, seperti itu ya. Nah, vektor AU sendiri ini digeser sebesar delta U. Sehingga memiliki notasi
A U plus delta U. Karena kita geser dia sebesar delta U. Maka saya gambarkan vektor AU plus delta U adalah ke arah sana. Misalkan ya. Misalkan ya ini ya. Ya, ke arah atas juga bisa. Tapi saya modelkan sederhananya seperti ini dulu. Nah, artinya apa? Terdapat pergeseran dari AU ke AU plus delta U sebesar yang kita sebut, anggaplah pergeseran tersebut adalah, nilainya adalah delta A. Yang namanya pergeseran itu kan selisih ya. Benar nggak? Maka selisih itulah yang kita sebut sebagai delta A, di mana delta A menyatakan nilai dari besarnya pergeseran dari AU plus delta U ke vektor AU. Artinya dia adalah sama dengan AU plus delta U dikurangi dengan AU kan. Seperti itu ya. Benar nggak? Ibaratnya kalau posisi saya 5, terus saya geser sebesar 5 lagi. Berarti posisi saya yang baru adalah 10 kan. Besarnya pergeserannya itu adalah 10 dikurangi 5. Ya, seperti itu bahasa sederhananya. Ya, atau ada 5-nya 2 kali. Jadi, posisi saya pertama 3. Saya geser sebesar 4. Maka posisi saya yang baru adalah 7 kan. Maka delta A-nya itu tadi adalah 4. Atau selisih dari 7 dikurangi 3. Seperti itu kan ya. Nah, itu adalah untuk case normal yang bisa kita hitung. Namun pada kenyataannya, besarnya pergeseran delta A itu dia sangat kecil sekali. Sehingga kita bisa menotasikan untuk suatu nilai delta A pada dasarnya dia adalah sama dengan bentuk diferensial, di mana A aksen adalah sama dengan dA per du. Seperti itu ya. Nah, di mana dA per du adalah sama dengan limit dari delta U menuju 0, seperti itu kan ya. Karena dia pergeserannya sangat kecil sekali terhadap dari delta A per delta U. Seperti itu ya. Nah, atau di sini bisa kita tuliskan dia adalah limit dari delta U menuju 0 untuk vektor A U plus delta U dikurangi dengan A U dibagi dengan delta U. Seperti itu ya. Nah, ini adalah notasi dari bentuk diferensial yang sederhana. Seperti itu. Nah, tapi kalian gak usah bingung. Ini saya hanya mengenalkan persamaan ini aja. Tapi kenyataannya untuk perhitungan untuk mencari bentuk dari suatu diferensial, pada dasarnya kita tinggal turunkan saja. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Carilah unit vektor yang bersinggungan dengan kurva A. Nah, kuncinya adalah vektor yang bersinggungan. Nah, tentunya kalian sudah belajar pada saat SMA ya. Misalkan saya memiliki suatu garis seperti ini, maka besar garis yang bersinggungan terhadap garis yang pertama itu adalah turunan pertama dari garis tersebut. Seperti itu ya. Dengan kata lain, untuk mencari vektor yang bersinggungan dengan kurva A, kita bisa memulai dengan mencari A aksen. Seperti itu. Ya, baterai saya mau habis. Sebentar. Lupa dicas. Oke. Jadi seperti itu. Kita cari dengan mencari A aksen, di mana A aksen adalah sama dengan dA dibagi dengan dt. Seperti itu kan ya. Nah, dA sendiri, maka kita turunkan vektor A terhadap dt. Seperti itu. Maka kita bisa memperoleh hasilnya adalah 4t kita turunkan, maka dia menjadi 4 AX. Seperti itu ya. Min 1 diturunkan terhadap T kan nilainya menjadi 0. Lalu T kuadrat kita turunkan menjadi 2T plus 1 dia 0 dikalikan AY. Seperti itu. Dan untuk yang Z-nya kita turunkan terhadap T, dia menjadi 2T minus 6 AZ. Seperti itu ya. Nah, kalau kita diminta menghitung persinggungan pada titik T sama dengan 2, ya sudah, masukin saja nilai T-nya adalah sama dengan 2. Maka dia menghasilkan nilai 4AX tambah 2 kali 2 adalah 4
AY tambah 2 kali 2 adalah 4. 4 min 6 adalah min 2 AZ. Seperti itu ya. Nah, maka vektor A bersinggungan dengan suatu vektor pada titik T sama dengan 2 dengan nilai vektor turunan garis yang bersinggungannya adalah 4AX tambah 4AY minus 2AZ. Nah, sekarang yang diminta adalah carilah unit vektornya. Jadi jangan kebalik, kita cari unit vektornya. Unit vektor dari vektor yang bersinggungan adalah sama dengan 4AX tambah 4AY minus 2AZ dibagi dengan akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah minus 2 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, otomatis ini adalah sama dengan 4AX tambah 4AY minus 2AZ dibagi dengan 4 tambah 4, 4 kali 4, 16, 16 kali 2, 32, 32 tambah 4, akar 36. Seperti itu ya, atau ini adalah sama dengan 6. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu. Nah, gitu ya, saya rasa ini masih mudah dipahami. Nah, sekarang kalian sudah memahami konsep dari suatu turunan. Kita akan masuk ke dalam divergen itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan divergen? Nah, divergen itu dinotasikan dalam bentuk kita sebut dia adalah suatu bentuk div. Seperti itu. Sorry. Misalkan saya memiliki suatu vektor f dengan notasi fxax tambah fyay tambah fzaz. Misalkan seperti itu ya. Nah, maka kita bisa menotasikan bentuk divergen dari vektor f itu kita bisa tuliskan dalam bentuk div dot f. Seperti itu. Atau tulisan lainnya, notasi lainnya bisa kita tuliskan dalam bentuk segitiga terbalik. Kita dotkan dengan vektor f. Seperti itu ya. Nah, artifisisnya itu sebenarnya apa sih? Divergen itu. Nah, divergen itu bisa kita tuliskan dia adalah suatu persamaan limit dengan nilai delta V menuju 0 dari suatu total flux F ds dibagi dengan total flux permukaan ya. Total flux permukaan FDS dibagi dengan delta V. Seperti itu. Dengan kata lain, nah, ini saya kotakin dulu. Nah, dengan kata lain, artifisis dari divergen pada dasarnya divergen menyatakan total flux yang menembus suatu permukaan tertutup suatu permukaan tertutup. Total flux yang menembus suatu permukaan tertutup itu dinotasikan dalam bentuk integral FDS. Seperti itu. Nah, dia dibagi dengan volume satuan terkecil. Yang nilainya mendekati 0. Paham ya maksud saya? Jadi suatu flux, total flux, saya gambarkan seperti ini. Total, misalkan dia adalah suatu permukaan berbentuk bola ya. Maka total flux yang menembus permukaan dari dalam keluar bisa kita notasikan dia adalah sama dengan, misalkan ini adalah flux F, maka total flux F-nya dia adalah sama dengan integral
F ds. Seperti itu kan ya. Integral F ds kan. Seperti itu. Nah, permukaan tertutup tersebut kan membentuk suatu ruangan. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan divergen itu adalah kita menganalisis daerah terkecil yang dibentuk dari ruangan tersebut. Seperti itu. Artinya apa? Kalau ruangan ini berbentuk suatu bola dengan volume yang sangat besar, volume itu kita bagi menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kita bagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil, di mana bagian-bagian kecil itu kita sebut dia sebagai delta V, di mana delta V-nya itu sangat kecil sekali, mendekati 0. Artinya gambar ini sebenarnya tidak representatif, karena delta V sendiri ini masih terlihat besar. Nah, pada kenyataannya, delta V sendiri itu ukurannya sangat kecil, seperti itu. Ukurannya lebih kecil dari lingkaran-lingkaran kecil yang saya gambarkan. Intinya sangat kecil sekali, seperti itu. Nah, itu kita sebut dia sebagai divergen. Nah, ternyata dari definisi kita bisa mengetahui, dengan menggunakan perhitungan divergen, kita mencoba menganalisa berapa besar total flux yang dibagi dengan satuan volume terkecil. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalian sudah memahami definisi dari divergen. Divergen menyatakan total flux yang menembus suatu permukaan tertutup dibagi dengan volume satuan terkecil yang nilainya mendekati 0. Nah, sekarang kita langsung masuk ke persamaan hukum Gauss-Medan listrik. Seperti itu. Nah, persamaan Gauss-Medan listrik bentuk integral bentuknya seperti apa? Kita tahu, Gauss-Medan listrik bentuk integral menyatakan total flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup tertentu nilainya adalah sama dengan total muatan yang berada di dalam cakupan permukaan tertutup tersebut, atau nilainya adalah sama dengan integral rho v dv. Seperti itu ya. Apabila saya divergenkan persamaan ini, saya ubah dia menjadi bentuk divergennya, maka untuk mengubah bentuk divergen, kedua ruas saya kasih limit delta V mendekati 0. Gitu ya. Yang sebelah kanan juga saya masukin nilai limit delta V mendekati 0. Seperti itu. Nah, saya masukkan ulang persamaannya, integral S d ds dan integral rho v dv. Dan untuk menghitung integral, kita membagi total flux tersebut dengan satuan volume terkecil. Ini juga saya masukin delta V yang sama, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan, persamaan sebelah kiri, ini kan adalah suatu persamaan divergen kan? Di mana persamaan divergen itu menyatakan rumus dasarnya adalah sama dengan limit dari delta V menuju 0, integral tertutup FDS dibagi dengan delta V. Itu menyatakan nilai divergen dari suatu vektor F. Artinya, persamaan yang saya arsir berwarna merah ini bisa kita notasikan dalam bentuk divergen, yaitu adalah divergen dari D. Seperti itu ya. Nah, kalian lihat persamaan ini yang saya kotakin ini dengan persamaan yang diarsir berwarna merah. Sama, hanya F-nya saja diubah jadi D. Artinya, dia sebenarnya adalah suatu persamaan divergen dari D. Seperti itu. Nah, ruas kiri sudah selesai. Kita berusaha mencari divergen dari D. Nah, bagaimana dengan ruas kanan? Nah, pada minggu lalu sempat saya singgung. Bentuk integral dari rho v dv itu menyatakan rapat muatan volume dikalikan dengan volumenya. Seperti itu kan? Integral rho v dv, ternyata saya bilang minggu lalu, ternyata bentuk integral dv itu menyatakan volume suatu area, gitu kan? Dimana minggu lalu terbukti volume suatu area berbentuk bola nilainya adalah 4/3 VR pangkat 3. Seperti itu kan ya. Nah, kalau kalian buka lagi slide minggu lalu, ada nilai 4/3 VR pangkat 3 ini menyatakan volume suatu bola. Seperti itu. Ternyata
total muatan itu dapat dipenuhi dengan mengintegralkan rapat muatan dikalikan dengan volume suatu bola, kan seperti itu ya. Nah, sekarang kalau saya tadi menotasikan rapat muatan dikalikan dengan volume suatu bola, lalu saya bagi lagi dengan satuan volume terkecil dV, artinya apa? Sudah kita kalikan dengan volume bola, lalu kita bagi lagi dengan volume bola yang kecil-kecil. Dengan kata lain, pada dasarnya ini bisa saling menghilangkan. Maka nilai divergen dari D adalah sama dengan rho V saja, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dasar dari persamaan Maxwell, Gauss, medan listrik bentuk diferensial, seperti itu. Paham ya? Jadi integral rho V dV itu kan menyatakan kalau rapat muatan nanti dikalikan dengan volume dari suatu bola, gitu kan ya. Ya. Karena integral dV ternyata adalah integral volume, di mana integral volume itu menyatakan volume dari suatu area tertutup, seperti itu. Nah, logikanya kalau volume tersebut kita kalikan dengan rapat muatan, maka menghasilkan total muatan. Apa yang terjadi kalau total muatannya saya bagi dengan volume satuan terkecil? Artinya kita kembalikan lagi ke rapat muatan volume, seperti itu. Dengan kata lain, kalau saya gambarkan seperti ini, saya gambarkan dalam bentuk bola lagi. Oh, mungkin jangan gambar dalam bentuk bola. Sekarang kita gambar dalam bentuk kubus. Misalkan saya gambar dalam bentuk kubus. Ya. Dengan sisi A, misalkan. Nah, artinya apa? Integral dari rho V dV itu menyatakan adalah sama dengan volume dari kubus, kan? Seperti itu kan? Volume kubus dikalikan rho V. Atau nanti hasil akhirnya kalau kalian integralkan, kalian akan memperoleh nilainya adalah sama dengan rho V dikalikan dengan A pangkat 3. Karena untuk kubus kan dia adalah A kali A kali A, kan? Seperti itu kan? Nah, itu menyatakan nilai dari total muatannya. Atau Q adalah sama dengan integral rho V dV. Seperti itu. Atau pada case pada bola, di mana minggu lalu sudah kita turunkan untuk koordinat bola. Pada koordinat bola, nilai total muatannya adalah sama dengan integral rho V dV. Minggu lalu kita sudah mendapatkan untuk case dia adalah jari-jarinya adalah sama dengan R0, maka nilai Q adalah sama dengan rho V dikalikan 4/3 VR0 pangkat 3. Seperti itu kan ya. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan. Ternyata integral itu menyatakan, integral volume itu menyatakan volume dari suatu daerah. Volume dari suatu bentuk 3 dimensi. Seperti itu ya. Kalau dia adalah integral rho V dV untuk elemen kartesian, maka dia menghasilkan volume dari suatu kubus. Kalau dia adalah elemen silinder, maka dia menyatakan volume dari suatu silinder. Kalau dia elemen bola, maka dia menyatakan volume dari suatu bola. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau volume bola di sini, ini saya bagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Nah, apa yang terjadi? Gitu. Nah, yang terjadi adalah ternyata kita malah mencoba mengidentifikasi bagian terkecil itu sendiri sebenarnya adalah rapat muatan. Seperti itu. Ini juga sama. Kita bagi dia menjadi kubus-kubus kecil dengan nilai delta V mendekati 0. Nah, ternyata kubus-kubus kecil itu sendiri adalah nilai dari rapat muatan volume. Karena pada pertemuan minggu lalu sudah saya bahas, rapat muatan volume itu identik dengan kepadatan penduduk, ya, seperti itu ya. Artinya dia memiliki satuan kolom per meter pangkat 3, kayak gitu kan. Nah, kalau kita bagi lagi di sini dengan satuan volume terkecil, artinya dia match gitu. Dia kita bagi lagi dengan
volume meter pangkat 3. Jadi kalau Q itu dia adalah satuannya kolom, kalau saya bagi dengan delta V, otomatis dia delta V itu kan adalah volume satuan terkecil, tapi satuannya tetap meter pangkat 3. Seperti itu kan? Maka Q per delta V itu menghasilkan kolom per meter pangkat 3, di mana kolom per meter pangkat 3 adalah satuan dari rho V. Seperti itu. Atau satuan dari rapat muatan volume. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Nah, ini mengartikan kalau definisi dari persamaan ini menyatakan kalau divergen dari suatu rapat flux pakai sama aja, listrik nilainya adalah sama dengan rapat muatan yang menghasilkan rapat flux tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa menyatakan divergen itu pada dasarnya kita mencari sumber dari mana sih medan listrik tersebut tercipta gitu. Jadi divergen itu menyatakan oh ternyata medan listrik dihasilkan oleh rapat muatan volume. Seperti itu ya. Nah, terjawab ternyata hukum Gauss medan listrik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang mudah, yaitu adalah persamaan Maxwell yang kedua, Gauss medan magnet. Nah, pada bentuk integral, Gauss medan magnet menyatakan integral dari BDS adalah sama dengan 0. Kayak gitu kan ya. Artinya apa? Ya ini mudah. Kalau saya tambahkan limit delta V menuju 0, integral BDS saya bagi dengan delta V, di sini juga sama, limit delta V menuju 0, 0 dibagi dengan delta V, otomatis persamaan yang sebelah kiri ini menotasikan bentuk divergen. Kita kembali lagi ke bentuk divergen yang tadi. Divergen dari suatu vektor F adalah sama dengan limit delta V menuju 0, integral tertutup FDS dibagi dengan delta V kan. Artinya ini F-nya aja saya ubah jadi B. Dengan kata lain, pada dasarnya ini adalah divergen dari rapat flux magnet. Seperti itu. Nilainya sama dengan berapa? Ya, 0 dibagi dengan delta V ya nilainya tetap 0. Seperti itu. Dengan kata lain, persamaan hukum Gauss medan magnet bentuk diferensial menyatakan divergen dari suatu rapat flux magnet nilainya sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini adalah arti fisis dari divergen itu sendiri. Oh, ternyata divergen itu kita membagi total flux dengan volume satuan terkecil delta V dengan limit delta V mendekati 0. Seperti itu ya. Nah, mudah ya. Dengan begitu pemahaman arti fisisnya mudah. Oh, ternyata divergen dari suatu rapat flux itu sendiri nilainya adalah sama dengan 0 pada Gauss medan magnet. Sedangkan pada Gauss medan listrik, divergen dari suatu rapat flux listrik nilainya adalah sama dengan rapat muatannya. Seperti itu ya. Sudah dapat kita dua persamaan Maxwell yang pertama. Di mana tadi untuk hukum Gauss medan listrik dia menyatakan divergen dari D adalah sama dengan rho V. Seperti itu. Lalu di mana D adalah sama dengan epsilon dikalikan E, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Divergen epsilon E adalah sama dengan rho V. Nah, ini adalah persamaan yang sama. Tinggal kita ubah aja D menjadi epsilon E.
E itu adalah medan listrik, D itu adalah rapat flux listrik. Nah, pada persamaan Gauss medan magnet, kita bisa memperoleh divergen dari B adalah sama dengan 0. Seperti itu. Biasanya tidak umum dia diubah menjadi medan listrik. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah divergen itu apa sih gitu. Tadi secara artifisis kalian sudah memahami divergen. Nah, sekarang kalau sudah memahami artifisisnya, sekarang kita tinggal memahami bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu. Misalkan saya memiliki suatu vektor f dengan notasi fu1 au1 ditambah fu2 au2 ditambah fu3 au3 seperti itu, di mana saya menotasikan di sini saya buat suatu tabel ya untuk koordinat kartesian. Sebentar, saya buat tabel ada 3 di sini. Ini adalah koordinat, ini adalah kartesian, ini adalah silinder, ini adalah bola. Seperti itu ya. Nah, di sini dia menotasikan U1, U2, dan U3. Di mana U1, U2, U3 untuk koordinat kartesian dia adalah X, Y, dan Z. Benar nggak? Untuk notasi koordinat kartesian kan AX, AY, dan AZ kan. Kita substitusikan saja U1, U2, U3 dengan X, Y, Z. Seperti itu. Sedangkan untuk koordinat silinder, U1, U2, U3-nya tentu saja kita sudah tahu dia adalah Rho, V, dan Z. Seperti itu ya. Untuk koordinat bola juga sama. Koordinat bola U1, U2, U3-nya adalah R, theta, dan V. Jangan kebalik. Jangan R, V, dan theta, tapi theta duluan di tengah. Seperti itu ya, U1, U2, U3-nya. Nah, ternyata divergen dari suatu flux, divergen dari suatu vektor F memiliki persamaan seperti ini. 1 per H1 H2 H3 dikalikan dengan turunan parsial atau do Fu1 dikalikan H2 H3 dibagi dengan do U1 ditambah dengan do Fu2 dikalikan H1 dikalikan H3 dibagi dengan do U2 ditambah dengan do Fu3 dikalikan H1 H2 dibagi dengan do U3. Seperti itu. Ada variabel baru H1, H2, H3. Makanya saya buat kolomnya ada 3. Saya tambahin di sini H1, H2, H3. Berapakah nilai H1, H2, H3? Nah, H1, H2, H3 itu dapat kita lihat pada elemen panjang. Misalkan pada elemen panjang DL kartesian, elemen panjang DL kartesian apa? DX AX. Kayak gitu kan ya, tambah DY-AY. Kalian bisa lihat lagi ke slide minggu pertama, ada elemen panjang DL, nilainya adalah seperti ini. DZ, AZ. Seperti itu. Nah, maka H1, H2, H3-nya itu adalah koefisien yang menempel pada DX-AX, DY-AY, dan DZ-AZ. Kalau kalian perhatikan, koefisien di sini akan bernilai masing-masing 1. Seperti itu. Nah, kenapa? Kalau kalian bingung kenapa nilainya 1, akan saya tunjukkan untuk yang koordinat silinder dulu. Untuk koordinat silinder, elemen panjangnya Rho, V, dan Z, dia adalah sama dengan saya lupa ya. Elemen panjangnya itu untuk kok saya lupa sih.
Dero aro, sorry, bukan lupa konslet karena sekarang jam setengah 11 malam. Dero aro ditambah ro devi avi. Nah, tentunya kalian ingat ya, elemen panjang untuk devi, karena devi adalah elemen sudut, maka kita perlu kalikan dengan rho. Dan ini adalah dz az. Ya, seperti itu ya. Kalian bisa cek di slide minggu pertama. Nah, dari sini kita bisa lihat koefisien di sini nilainya 1. Di sini dia koefisiennya nilainya rho. Dan ini nilainya 1. Seperti itu ya. 1 rho dan 1. Seperti itu. Nah, dengan kata lain kalian bisa memperoleh elemen panjang dari koordinat bola r theta dan v, dia adalah sama dengan dr/ar, kan kayak gini ya, dr/ar tambah rd theta a theta ditambah r sin theta dv av, kayak gitu ya. Nah, dengan kata lain, koefisien H1, H2, H3-nya di sini nilainya 1, R, dan R sin theta. Kita comot aja yang tidak ada komponen D bla 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 dan A bla bla bla-nya gitu. Ini kan dr/ar, artinya kalau kita comot sisanya tinggal 1. Ini kan R d theta A theta. Kalau D theta A theta-nya kita comot sisanya tinggal R, gitu kan ya. Ini R sin theta, bla bla bla, bla bla bla-nya kita ambil, berarti yang tersisa adalah R sin theta. Seperti itu. Nah, ini adalah notasi dari divergen. Pada akhirnya, dengan kata lain, apabila saya ingin mencari divergen untuk koordinat kartesian, pada koordinat kartesian, divergen dari suatu vektor fx, yz dapat saya tuliskan dia menjadi 1 per H1, H2, H3 berapa? 1 per 1 kali 1 kali 1 kan. Nilainya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Ini tabel ini dapat disubstitusikan. Seperti itu. Kita tinggal ubah aja nilai H1, H2, H3-nya tergantung koordinat yang mau kita pakai. Kalau koordinatnya adalah koordinat kartesian, masukin aja H1, H2, H3-nya adalah 1, 1, 1. Dengan kata lain, ini dapat kita substitusikan dia menjadi 1 per 1 dikalikan dengan do FU1 apa? Fx kan. Benar nggak? H2, H3 1 kali 1. Berarti dia adalah do Fx per do X. Ini juga sama, otomatis dia menjadi do Fy per do Y. Ya, kayak gitu kan? Tinggal kita substitusikan aja U sama H-nya berdasarkan tabel ini, maka kita peroleh do Fy per do Y. Dan ini juga do Fz per do Z. Koordinat kartesian seperti biasa selalu yang paling mudah. Seperti itu. Coba sekarang kita bahas koordinat silinder. Nah, untuk koordinat silinder dan bola kalian harus hati-hati. Divergen dari koordinat vektor pada koordinat silinder dapat kita tuliskan dia adalah 1 per H1, H2, H3, berarti dia adalah 1 per rho. Benar gak? Perkalian ya, H1 kali H2 kali H3. Dia adalah 1 per rho. Dikalikan dengan do F, U1-nya adalah F rho, benar gak? Dikalikan H2, H3. H2, H3-nya adalah rho. Dibagi dengan do rho. Seperti itu ya. Oke. Ditambah dengan yang kedua adalah do Fv dikalikan dengan H1, H3, berarti dia adalah 1 dibagi dengan do V. Ditambah dengan do Fz dikalikan dengan H1, H2, maka dia dikalikan dengan H2-nya adalah rho, maka dia adalah rho. Dibagi dengan do Z. Nah, ini catatan yang perlu kalian perhatikan adalah di sini kita bisa memperhatikan pada dasarnya kalau kita kalikan ini semua, ini bisa kita coret. Benar gak? Benar gak? Yang di dalam kurung kita bagi dengan yang di luar kurung. Benar gak? Tapi itu salah total.
Nah, makanya saya bilang itu diperhatikan. Itu salah total. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, pada daerah yang saya arsir ini, yang berwarna merah ini, dia diturunkan terhadap row. Seperti itu. Ada variabel row yang harus kita turunkan terhadap row. Dengan kata lain, kita nggak bisa langsung menurunkan. Tidak bisa langsung mencoret. Kalau kita mencoret di awal, maka yang mau kita turunkan itu akan hilang nilainya. Seperti itu. Jadi itu harus hati-hati. Dia diturunkan terhadap apa dulu? Kalau bukan diturunkan terhadap sesamanya, baru bisa dicoret. Seperti itu. Paham ya maksud saya? Dengan kata lain, saya bisa menuliskan saya lupa kursornya. Dan saya dapat menuliskan bentuknya nanti akan seperti ini. 1 per row dikalikan dengan do F row dikalikan row, dan ini saya kurung seperti itu. Jadi dia diturunkan dulu, jadi tidak bisa dicoret, dia harus diturunkan dulu terhadap D row, karena dia mau diturunkan sama si row. Kalau kita coret duluan, artinya tidak ada yang bisa diturunkan. Seperti itu. Kalian harus hati-hati di situ ya. Nah, kalau yang ini saya kasih kurung. Nah, ini yang kedua, kita tinggal masukin aja. Do FV dibagi dengan row DV. Seperti itu. Nah, ini kok kurang, ini tambah, sorry. Dan yang ketiga, baru ini bisa kita coret. Seperti itu. Kenapa bisa kita coret? Karena kita tidak menurunkan terhadap row, kita menurunkan terhadap Z. Ini bisa kita coret. Seperti itu. Maka dia akan menghasilkan row FZ do Z. Ya, seperti itu ya. Hati-hati di situ. Jadi, kalau dia tidak diturunkan sama sesamanya, tidak apa-apa dicoret. Tapi kalau dia diturunkan sama sesamanya, kalian jangan coret itu terlebih dahulu. Seperti itu. Contohnya kalau di sini ada row menempel pada do Z, ya ini nggak apa-apa dicoret aja sama row yang di luar tadi gitu. Ini kan dikurung ya. Artinya ini kita kalikan ini kita kalikan ini kita kalikan ini gitu kan. Nah, kalau kita kalikan artinya di atasnya ada row, di pembaginya ada row. Artinya itu harusnya nilainya 1 gitu kan. Nah, untuk yang FZ tidak apa-apa, tapi untuk yang F row karena dia diturunkan terhadap D row, maka itu tidak boleh di sembarangan coret. Seperti itu ya. Nah, koordinat silinder sudah selesai. Ini koordinat silinder. Yang saya checklist ini adalah rumus baku yang bisa kalian gunakan secara instan. Tapi saya sampaikan bagaimana menurunkan mendapat persamaan seperti ini. Seperti itu ya. Dan yang terakhir kita ke koordinat bola. Seperti biasa, koordinat bola yang paling ribet. Seperti itu. Koordinat bola yang paling ribet diperoleh dari divergen F diperoleh dari divergen F untuk koordinat bola R theta dan V dapat kita peroleh. Kita lihat ke persamaan ini lagi ya. Aduh, kebanyakan warna merah, saya ganti aja warna oranye. Kita lihat ke persamaan yang saya arsir warna oranye ini. Saya tidak bisa arsir semua. Kira-kira seperti itu. Kita lihat 1 per H1 H2 H3. Untuk koordinat bola, H1 H2 H3 nya adalah R dan R sin theta. Maka kalau kita kalikan H1 H2 H3, di sini dia akan menjadi 1 per R kuadrat sin theta. Seperti itu ya. Nah, ini saya sengaja ngomongnya agak pelan biar sambil dipahami gitu. Karena biasanya ini menjadi momok yang menakutkan buat kalian. Padahal rumusnya gampang gitu. Pertama di sini H1 H2 H3. Terus di sini kalau udah ada FU1, berarti di sini H1-nya jangan dimasukin gitu. Di sini maksud saya. Kalau di sini udah FU2, H2-nya jangan dimasukin. Kalau di sini FU3, H3-nya jangan dimasukin. Kan gampang. Langsung otomatis ingat gitu dalam sekejap waktu. Seperti itu kan ya. Mudah seperti itu. Kalau kalian ingin, kalau ada usaha untuk memahami ini, persamaan ini sebenarnya tidak terlalu sulit dibandingkan yang lain seperti itu. Nah, 1 per R kuadrat sin theta dikalikan dengan do
FU1 dia adalah U1 untuk koordinat bola adalah ini ya. Ini saya tulis lagi di sini di bawah biar nggak U1, U2, U3. Ini H1, H2, H3. Seperti itu. Jadi bisa saya kebawahin sedikit. Gimana caranya? Ya gini aja lah. 1 per R kuadrat sin theta dikalikan do FU1 berarti dia adalah do FR dikalikan H2 H3 adalah R kuadrat sin theta. Seperti itu ya. Dibagi dengan do FU, dia adalah do R. Seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua kita masukin do FU2 adalah do F theta dikalikan dengan H1 H3 adalah R sin theta dibagi dengan do theta. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah do FU3, dia adalah do FV. H1 H2-nya sendiri adalah, sebentar saya konslet, H1-nya 1, H2-nya R dibagi dengan do U3 adalah V. Seperti itu ya. Nah, sudah sampai sini kita nggak memerlukan tabel yang di atas. Tinggal kita selesaikan. Nah, jangan lupa di sini ada R kuadrat sin theta. Di sini ada R kuadrat sin theta. Di sini. Benar nggak? Itu bisa kita coret dong. Nah, jawabannya yang bisa kita coret hanya sin theta-nya saja. Karena di sini R kuadrat perlu kita turunkan terhadap do R. Seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan R kuadratnya dicoret duluan sama yang di luar sini. Kalian akan salah kalau seperti itu. Jadi dia adalah sama dengan sebentar saya konslet lagi. Oke, nah do saya tulis dulu semua dia. Do FR dikalikan R kuadrat. Ini saya kurungin seperti itu. Ini saya kurungin dikalikan sin theta seperti itu dibagi dengan R kuadrat sin theta dikalikan DR ditambah dengan do F theta R sin theta dibagi dengan R kuadrat sin theta D theta ditambah dengan do F V R dibagi R kuadrat sin theta dV. Oh, ini bukan D, sorry, ini do. Turunan parsial. Turunan parsial paham ya? Yang dimaksud dengan turunan parsial itu kita turunkan terhadap yang mau kita turunkan aja gitu. Nah, ini kan ada 3 turunan. Turunan R, turunan V, dan turunan theta. Sorry, kebalik. Turunan theta dan turunan V. Yang dimaksud dengan turunan parsial itu ya kita turunkan terhadap R aja untuk yang pertama. Yang kedua kita turunkan terhadap theta saja. Yang ketiga kita turunkan terhadap V saja. Jadi tidak diturunkan 3 kali terhadap R, V, dan theta. Seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kebalik. Bagaimana cara menghapusnya? Saya tidak tahu. Ini saya hapus sendiri. Sebelumnya harusnya bukan R sin theta. Jadi saya balik. Dia jadi sin theta dikalikan dengan R. Jadi ini bisa saya kurungin seperti itu. Sama aja, cuman saya balik aja sin theta dikalikan R dari R sin theta. Biar ini bisa dikurung. Nah, jadi clue-nya seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini dia diturunkan terhadap R, seperti itu kan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada R-nya walaupun dia bisa dicoret itu jangan. Seperti itu. Yang bisa kita coret hanya sin theta saja. Seperti itu. Ya, begitu juga dengan yang kedua. Turunan yang selanjutnya adalah turunan do V, do theta. Nah, kita turunkan terhadap do theta. Artinya, yang haram untuk dicoret adalah yang mana? Sin theta-nya. Ini tidak boleh dicoret sama ini. Seperti itu. Jadi yang bisa kita coret hanyalah R-nya saja. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang V, ya yang V nggak ada masalah karena nggak ada V, yang kita coret R-nya saja. Seperti itu. Dengan kata lain, bentuk divergen dari suatu vektor pada koordinat bola, dia adalah sama dengan, ya ini tinggal ditulis ulang, do
FR dikalikan R kuadrat dibagi dengan R kuadrat do R. Seperti itu ya. Kalian lihat apa yang tersisa dari yang saya coret-coret. Ditambah dengan do F theta sin theta dibagi dengan sin theta do theta. Seperti itu. Ditambah do F. Oops, kayaknya ada yang kurang di sini. R sin theta. Karena di sini R, di sini R kuadrat. Jadi yang dibaginya cuma 1, seperti itu. Hampir saja saya lupa. Nah, mungkin yang lain pernah kelupaan yang di atas-atas. Jadi kalau kalian bingung, mungkin nanti bisa tanyain ke saya. Mungkin aja saya yang salah. Ya, seperti itu. Do F V dibagi dengan, ini adalah R kuadrat, maka dia adalah R sin theta dikalikan do V. Ini adalah persamaan baku dari koordinat bola. Seperti itu. Nah, teknik menghitungnya kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian sudah memahami bagaimana cara menghitungnya. Mari kita coba aplikasikan ke dalam soal. Nah, soalnya seperti ini. Jika vektor E diberikan E sama dengan 3 rho A rho tambah 6 AZ volt per meter adalah sebuah medan listrik statis, maka tentukan besar rapat, ini salah, bukan rapat arus, tetapi rapat muatan, seperti itu ya. Berapakah besar rapat muatannya? Nah, besar rapat muatan dapat kita hitung dengan menggunakan hukum Gauss medan listrik, di mana Gauss medan listrik menyatakan divergen dari flux listrik adalah sama dengan rho V. Seperti itu ya. Di mana D adalah sama dengan epsilon dikalikan E, maka kita bisa menuliskan di sini dia adalah divergen dari E dikalikan epsilon sama dengan rho V. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sedikit mengingat persamaan divergen untuk koordinat silinder. Itu adalah persamaan yang ini. Yang ini. Yang saya kotakin berwarna biru. Seperti itu. Artinya kita tulis lagi persamaan itu. Ya, saya tulis lagi. Dengan kata lain, divergen dari E itu dapat kita tuliskan. Saya sebenarnya rumus bakunya sendiri saya nggak hafal. Saya lebih menyukai menurunkan dari tabel, jadi saya nyontek sedikit. Divergen dari E itu nilainya adalah sama dengan 1 per rho dikalikan dengan do E rho dikalikan rho dibagi dengan do rho. Sama ya dengan yang di atas, coba kalau kalian perhatikan. 1 per rho dikalikan do F rho kalikan rho dibagi dengan do rho. Cuman bedanya dari F jadi E aja gitu. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah turunan keduanya untuk yang do V itu adalah 1 per V dikalikan EV dibagi dengan do V. Seperti itu kan ya. Benar gak? Sorry ya kalau salah ya. Ditambah do EZ dibagi dengan do Z. Ya, benar gak? Coba kita contek sedikit ke atas. Oke, benar ya. Yang koordinat silinder. Karena ini pakai koordinat silinder. ARO dan AZ itu kan koordinat silinder. Seperti itu. Nah, sekarang sudah kita tahu yang mana arrow-nya. Arrow itu kan yang ini. Benar gak? Yang arrow itu yang menempel sama arrow. Sedangkan yang menempel sama EZ, AZ, dia adalah EZ. Seperti itu. Nah, pertanyaannya yang mana EV-nya? Ya, artinya EV-nya dia bernilai 0. 0 dikalikan AV, maka dia nilainya 0. Seperti itu. Dengan kata lain, ini bisa kita coret. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita teruskan saja di sini. Divergen dari E adalah sama dengan 1 per rho dikalikan dengan turunan dari E rho adalah 3 rho dikalikan dengan rho dibagi dengan do rho. Seperti itu ya.
ditambah dengan 0 karena EV-nya 0 ditambah dengan D do 6 per do Z. Seperti itu. Nah, sudah sampai sini ya udah tinggal selesaikan saja. 3 sorry. Harus sedikit pelan-pelan di sini. 3 rho kuadrat dibagi dengan do rho. Gini kan ya. Ditambah dengan do 6 diturunkan terhadap Z. Seperti itu. Artinya apa? Yang kita turunkan, yang pertama yang sebelah kiri, kita turunkan 3 rho kuadrat kita turunkan terhadap rho. Maka dia menghasilkan nilai 6 rho dibagi dengan rho. Seperti itu kan? Benar nggak? Ini kita turunkan menjadi 6 rho. 3 rho kuadrat kan diturunkan jadi 6 rho kan? Sama seperti 3x kuadrat. Berapa turunan 3x kuadrat? 6x, kayak gitu. Nah, terus kita bagi dengan rho di sini. Makanya kalian harus hati-hati, tadi saya bilang, ini jangan sampai dicoret. Kalau kalian coret, ini diturunkan hasilnya menjadi 3 rho, diturunkan terhadap rho menjadi 3. Seperti itu. Ya, hati-hati di situ. 6 rho dibagi dengan rho, ditambah do 6 dibagi dengan do Z. Berapakah 6 diturunkan terhadap Z? Hasilnya adalah 0. Turunan 6 terhadap Z kan hasilnya 0 kan? Dengan kata lain, ini baru bisa kita coret karena sudah diturunkan, maka hasil dari divergen terhadap E adalah sama dengan 6. Seperti itu. Nah, apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Kenapa? Karena kita diminta mencari rho V. Divergen dari E dikalikan epsilon adalah sama dengan rho V. Maka rapat muatan rho V adalah sama dengan 6 dikalikan epsilon. Kolom per meter pangkat 3. Seperti itu ya. Satuannya, kolom. Rapat muatan kan kolom per meter pangkat 3. Sorry, ini cat agak berantakan, tapi saya hanya ingin mengasih tahu ini jawabannya. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk case seperti ini, tunjukkan yang manakah dari vektor di bawah ini yang merupakan medan magnet. Biasanya case-case seperti soal seperti ini keluar pada UTS. Pilih vektor mana yang bukan merupakan medan magnet. Seperti itu. Nah, clue-nya adalah untuk menentukan suatu vektor dia medan magnet atau tidak, kita harus menggunakan persamaan hukum Gauss medan magnet. Seperti itu. Hukum Gauss medan magnet menyatakan kalau divergen dari B selalu bernilai 0. Artinya, untuk menunjukkan suatu vektor apakah dia medan magnet atau tidak, kita perlu menghitung nilai divergennya. Apakah dia bernilai 0 atau tidak? Kalau bernilai 0, dia jawabannya ya betul. Kalau dia divergennya tidak bernilai 0, artinya dia tidak memenuhi hukum Gauss medan magnet. Artinya dia bukan medan magnet. Seperti itu ya. Dia bukan medan magnet. Seperti itu. Oke. Yang 1 per rho ini tadi udah saya kasih contoh untuk yang rho ya. Saya skip aja. Jawabannya ini betul. Seperti itu. Ya. Nah, ini terbukti divergen B adalah sama dengan 0. Sebagai latihan, kalian bisa coba sendiri di rumah bagaimana cara menghitung nilai divergen B ini, apakah dia menghasilkan nilai 0 atau tidak. Seperti itu. Saya kasih contoh yang nomor 2. Ini nomor 2. Nah, untuk case nomor 2, kita tahu dia dalam koordinat kartesian. Koordinat kartesian mudah. Divergen dari B tinggal kita turunkan saja. Do BX per do X ditambah do BY per do Y. Ya, saya cuma hafal rumus divergen kartesian doang. Do BZ per do Z. Kalau hafal urusan hafal atau tidak hafal ya. Mana hafal rumus yang kayak gini? FR kuadrat dibagi R kuadrat do R ditambah do F theta sin theta. Seperti itu, pusing. Tapi kalau urusan menurunkan ya saya bisa memperoleh persamaan ini dari tabel-tabel ini kan.
dari tabel ini dengan saya paling hafal ini aja. Rumus divergen utamanya ini, lalu saya masukin nilai U1, U2, U3, H1, H2, H3-nya berapa, baru kita bisa memperoleh hasilnya. Tapi persamaan ini sendiri terus terang saya tidak ingat seperti itu. Normal ya, seperti itu ya. Nah, tapi untuk yang koordinat kartesian bisa kita lihat. Koordinat kartesian kan pada dasarnya kita turunkan saja vektor magnitude fx dibagi dengan x, yang fy dibagi dengan y, dan fz dibagi dengan z, seperti itu. Jadi kalau saya pakai b, tinggal dibagi aja. Bx diturunkan terhadap x, by diturunkan terhadap y, bz diturunkan terhadap z. Seperti itu ya. Dengan kata lain, dia akan menghasilkan nilai x plus 2 diturunkan terhadap do x, ditambah 1 min 3y diturunkan terhadap do y, ditambah 2z diturunkan terhadap z. Maka ini menghasilkan nilai x plus 2 kita turunkan terhadap x nilainya 1. Benar gak? 1 min 3y kita turunkan terhadap y nilainya adalah min 3. 2z kita turunkan terhadap z nilainya adalah 2. Otomatis ini nilainya sama dengan 0. Maka yang kedua ini juga betul atau ya. Delta B atau divergen B adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh untuk yang nomor 3 lagi. Karena nomor 3 kita belum bahas koordinat bola. Untuk yang koordinat bola, B adalah sama dengan R per 3 AR plus sin V A theta. Oke. Bagaimana cara kita memulai? Kita tinggal melihat ke persamaan divergen untuk koordinat bola. Dia adalah do FR R kuadrat dibagi R kuadrat do R ditambah do F theta sin theta dibagi R sin theta do theta ditambah do F V dibagi dengan R sin theta do V. Berarti kita ubah saja. Tinggal kita ubah. Kalau tadi do divergen F, maka saya ubah di sini dia menjadi divergen B. Di mana divergen B adalah sama dengan do dikalikan BR dikalikan R kuadrat, ini saya kurungkan dibagi dengan R kuadrat do R. Seperti itu. Nah, hafal ya saya. Nah, lihat sekilas hafal, tapi setelah itu lupa lagi. Nah, lalu ditambah dengan do B theta dikalikan dengan sin theta dibagi dengan R sin theta d theta. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya mau menulis persamaan yang ketiga, tetapi percuma. Kenapa? Karena di sini komponen V-nya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Artinya nanti percuma, kalian akan menurunkan suatu yang bernilai 0. Maka turunan dari yang bernilai 0 akan bernilai 0. Seperti itu ya. Ini saya tulis di sini karena tidak ada komponen B, V. Seperti itu ya. Atau BV sama dengan 0. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, sudah selesai, ya tinggal kita masukin saja nih. Ini berarti BR-nya R per 3. Ini berarti B theta-nya sin V. Seperti itu. Maka divergen dari B adalah sama dengan do dari R dikalikan R kuadrat dibagi dengan, ini kan R3, R per 3 ya, 3-nya saya taruh sini, dikalikan R kuadrat do R. Seperti itu. Kayak gini dulu. Oke. Ditambah dengan sin V. Do sin V dikalikan dengan sin theta. Jangan sampai salah. Kalian main kalikan aja, ntar jadi sin kuadrat. Padahal sudutnya beda, yang satu theta, yang satu V gitu. Dikalikan R sin theta d theta. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan, maka dia adalah do R kali R kuadrat adalah R pangkat 3
per 3R kuadrat do R, tidak kita coret dulu karena belum diturunkan, ditambah dengan bagaimana ini menyelesaikannya. Oke, ini sementara saya tulis ulang dulu. Do sin V dikalikan sin theta dibagi dengan R sin theta d theta. Gitu kan ya? Nah, ini baru kita turunkan. Do R pangkat 3 kita turunkan terhadap R, maka dia menghasilkan 3R kuadrat. Yang bawahnya kita bagi lagi dengan 3R kuadrat. Seperti itu. Ya, R pangkat 3 kita turunkan terhadap do R, kan hasilnya 3R kuadrat ya. Nah, di sisi lain di sini, saya lupa ini saya kasih kurung harusnya. Nah, seperti ini. Sin theta yang kita turunkan adalah sin theta terhadap d theta. Sin theta diturunkan terhadap d theta menghasilkan cos theta ya. Turunan dari sin kan dia nilainya adalah sama dengan cos kan. Seperti itu kan. Maka dia akan menghasilkan nilai sin V. Sin V-nya itu adalah suatu koefisien yang tidak diturunkan karena kita turunkan terhadap theta. Jadi dia tetap. Sin theta kita turunkan menjadi cos theta. Dibagi dengan R sin theta. Oh, ini udah nilainya gak jelas kayak gini mah, ini udah pasti nilainya tidak sama dengan 0. Ini bisa saya coret jadi 1, maka dia menjadi 1 ditambah sin V dibagi dengan cos per sin, maka dia adalah 1 per tangan kan, seperti itu kan. Karena tan theta adalah sama dengan sin per cos. Berarti 1 per tan theta adalah sama dengan cos per sin. Kalian mau nulis tan theta atau jadi kotangan theta sama aja. Seperti itu. Maka ini hasil ini nilainya tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke soal. Mungkin kalian udah lupa soalnya. Tunjukkan manakah vektor di bawah ini yang merupakan medan magnet. Oh, ternyata ini tidak sama dengan 0. Maka dia bukan medan magnet. Seperti itu ya. Jadi yang ini iya, yang ini iya, yang ini bukan. Seperti itu. Nah, yang pertama kalian bisa cari, coba sendiri di rumah bagaimana penyelesaiannya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Example yang ketiga. Jika vektor E sama dengan cos theta AR minus sin theta A theta tambah cos V AV, tentukan rapat, ini salah lagi, bukan rapat arus, rapat muatannya. Nah, sama seperti yang tadi, cara menghitung rapat muatan adalah dengan menggunakan divergen D adalah sama dengan rho V, atau divergen dari E kalikan epsilon adalah rho V. Itu ya. Maka kita perlu mencari divergen dari E dulu. Divergen dari E pada koordinat bola, ini kan koordinat bola ya. Itu bisa kita tuliskan sama seperti tadi. Nah, saya aja udah lupa, jadi saya mencontek sedikit. 1 per R kuadrat dikalikan do R kuadrat. Benar ya? Oh iya benar ya. R kuadrat ER dibagi dengan do R. Nah, do R seperti itu. Ditambah 1 per R sin theta dikalikan dengan do E theta dikalikan sin theta dibagi dengan do theta, kayak gini kan ya. Bener gak? Ditambah 1 per R sin theta dikalikan do EV per do V. Seperti itu ya. Do V, apa namanya? Don Quixote do Flamingo. Nah, udah, gak penting. Divergen dari E adalah seperti ini. Nah, oh iya, One Piece harusnya keluar hari Jumat. Nah, wah ini konsentrasi saya pecah. Nah, jadi divergen dari E
Kita masukin aja nilai-nilai ini. Maka dia menjadi R-nya adalah cos theta, maka dia menjadi gimana tuh? Do R kuadrat dikalikan cos theta dibagi dengan R kuadrat do R, seperti itu ya, ditambah dengan do tetanya adalah min sin theta. Oke. Nggak apa-apa, di sini saya tulis saja min sin theta. Sin theta kali sin theta adalah min sin kuadrat theta, seperti itu ya. Dibagi dengan R sin theta D do theta. Lalu ditambah dengan FV-nya adalah cos do cos V dibagi dengan R sin theta do V. Oke. Nah, di sini ada sin kuadrat theta. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan sin kuadrat theta? Kalian bisa menggunakan identitas Pythagoras, di mana 2 sin kuadrat theta adalah sama dengan 1 min cos 2 theta. Seperti itu. Maka sin kuadrat theta adalah sama dengan setengah dikurangi cos 2 theta per 2 kan. Kalau saya turunkan do sin kuadrat theta, saya turunkan terhadap do theta, maka ini kita turunkan terhadap theta juga. Setengah kita turunkan terhadap theta, dia menjadi 0. Cos theta saya turunkan terhadap theta, dia menjadi sin theta. 2-nya keluar, maka dia menjadi positif 2 sin 2 theta dibagi dengan 2 kan. Kayak gitu ya. Turunannya kan semudah itu, kita turunkan saja ini gitu. Maka hasil turunannya ini akan menghasilkan nilai sin 2 theta. Seperti itu ya. Nah, sudah kita tahu hasilnya sin 2 theta, sudah kita masukkan ke dalam ingatan kita, maka ini tinggal kita teruskan saja. Do R kuadrat kita turunkan terhadap R, maka dia akan menghasilkan nilai 2R dikalikan cos theta. Ingat, diturunkan terlebih dahulu baru dibagi. Seperti itu ya. Kita turunkan dulu yang ada di dalam kurung, baru kita bagi. Seperti itu. Hati-hati. Ditambah sin kuadrat theta kita turunkan, dia menjadi, oh ini simbolnya minus. Sin kuadrat theta tadi kita peroleh, kita turunkan, dia menjadi sin 2 theta. Seperti itu, sin 2 theta. Dibagi dengan R sin theta. Oh, ini udah kelihatan jelas nih, hasilnya 0. Ditambah dengan D cos V, maka kita turunkan, dia menjadi D min sin V kan. Dia menjadi min sin V dibagi dengan R sin theta. Nah, untuk seperti ini kalian bisa menggunakan identitas Pythagoras. Sin 2 theta akan menghasilkan 2 sin theta cos theta kan. Ya, benar kan? Sin 2x adalah sama dengan 2 sin x cos x, seperti itu. Maka kalau kita sudah mengetahui identitas seperti itu akan sangat mudah. Divergen saya lanjutkan di sini. Divergen dari E adalah sama dengan, ini bisa kita coret, maka dia menjadi 2 cos theta per R. Lalu ini sin 2 theta kita ubah jadi 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta dibagi dengan R sin theta. Ini sudah pasti bisa kita coret. Seperti itu. Nah, ini hasilnya jadi sama, jadi 2 cos theta per R, yang satu positif, yang satu negatif. Jadi ini juga bisa kita coret. Cara coret aja semua seperti itu, biar semakin sedikit yang kita hitung. Nah, maka yang tersisa adalah minus sin V dibagi dengan R sin theta. Seperti itu. Inilah adalah hasil untuk divergennya. Nah, sekarang tadi diminta mencari rapat muatan. Rapat muatan adalah divergen dari E dikalikan dengan epsilon, maka hasil akhirnya rho V adalah sama dengan min sin V dibagi R sin
theta dikalikan dengan epsilon. Kolom per meter pangkat 3. Ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Mudah ya? Saya rasa ini mudah. Case-case seperti ini, semua case-case perhitungan bagaimana metode kita menggunakan divergen itu sudah disampaikan di sini. Tapi kalau kalian perhatikan pada case-case soal yang keluar di sini, pada dasarnya divergen itu digunakan pada dua case contoh soal. Yang pertama adalah kita menghitung rapat muatan. Nah, kalau di soal ditanya berapakah nilai rapat muatannya, artinya itu diminta mencari divergennya, seperti itu. Jadi intinya sih seperti itu. Kalau yang ditanya berapakah total medan listrik yang keluar terhadap suatu permukaan tertutup tertentu. Oh, itu udah panjang seperti itu. Total medan listrik yang keluar bla 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 permukaan tertutup bla bla bla. Artinya penyelesaiannya dengan menggunakan metode integral seperti itu. Kalau metode diferensial itu biasanya kebalikannya. Dia mencari rapat muatan dari medan listrik yang kita ketahui. Jadi kalau kalian perhatikan prosesnya seperti terbalik ya. Kalau pada integral kita mencari total medan listrik dari rapat muatan diketahui, kalau divergen kita kebalikannya. Kita mencari rapat muatan dari medan listrik yang kita ketahui, seperti itu. Ini juga sama. Kalau pada case-case pada medan magnet biasanya yang dicari itu adalah apakah dia medan magnet atau bukan. Itu kalian bisa mencarinya dengan menggunakan divergen dari B, seperti itu ya. Dan ini dan juga sama. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan curl. Nah, curl ini akan kita bahas minggu depan saja ya. Seperti itu karena sudah terlalu malam. Emang saya nggak niat membahas sampai curl sampai divergen aja. Seperti itu. Biar sedikit-sedikit dulu. Karena ini adalah materi terakhir. Curl itu adalah materi terakhir sampai dengan UTS. Seperti itu. Jadi kalau curl kalian udah hatam, artinya UTS cincai lah, seperti itu. Nah, saya rasa itu aja sampai pertemuan kita hari ini. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa melakukan perkuliahan online. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan di LMS. Nah, tugasnya saya adaptasi dari soal UTS tahun lalu. Hanya saja dikurangi materi curl. Jadi tugas yang akan kalian hadapi itu adalah soal dari pertemuan minggu pertama sampai dengan pertemuan sekarang, seperti itu. Nah, kalau soal UTS tahun lalu itu ngerjain 20 soal dalam waktu 60 menit. Nah, sekarang karena ini tugas saya permudah karena saya ingin mendorong proses belajar, maka soalnya saya kurangi jadi 10 soal. Dengan waktu pengerjaan 120 menit. Seperti itu ya. Enak kan? Kalau UTS 20 soal dalam 60 menit, ini kebalikannya. 10 soal dalam 120 menit. Seperti itu ya. Nah, waktu pengerjaan seperti biasa karena waktunya banyak, hanya bisa dilakukan sekali. Hanya satu kali kesempatan. Hanya waktu satu kali kesempatan dengan deadline-nya adalah seperti biasa hari Minggu pukul 23.59 tanggal 27 Maret 2022 seperti itu ya. Nah, jangan lupa dikerjakan untuk kuisnya. Ini kesempatan kalian untuk memahami kira-kira soal seperti apa yang akan keluar pada saat UTS seperti itu ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.